Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurud dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Syukur alhamdulillah, sahabat YouTube Sejuk Sehat Channel yang dirahmati Allah, kita dapat jumpa kembali di channel kesayangan ini dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun. Amin. Sholawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membimbing kita dari jalan kegelapan menuju jalan yang terang benderang, serta yang selalu kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Sahabat YouTube Sejuk Sehat Channel yang dirahmati Allah, harapan serta doa kami semoga sahabat YouTube Sejuk Sehat Channel semuanya yang menonton video ini selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, serta diampuni segala dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Sahabat YouTube Sejuk Sehat Channel yang dirahmati Allah, masa muda merupakan nikmat besar dari Allah Ta'ala yang seharusnya dimanfaatkan dengan baik untuk beramal soleh guna meraih ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemuda adalah orang yang memiliki jiwa yang kuat, semangat tinggi, dan harapan yang besar. Sebagaimana nikmat-nikmat lainnya, usia muda pun nantinya akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak akan bergeser kaki seorang manusia dari sisi Allah pada hari kiamat nanti sampai dia ditanya atau dimintai pertanggungjawaban tentang 5 perkara. Tentang umurnya, untuk apa dihabiskannya, masa mudanya digunakan untuk apa, hartanya dari mana diperoleh dan kemana dibelanjakan, serta bagaimana mengamalkan ilmunya. Hadis riwayat Tirmidzi. Masa muda penuh dengan godaan untuk memperturutkan hawa nafsu. Dalam kondisi seperti ini, tentu peluang untuk terjerumus ke dalam keburukan dan kesesatan yang dibisikkan oleh setan sangatlah besar. Apalagi iblis telah bersumpah di hadapan Allah akan menyesatkan manusia dari jalannya dengan segala cara. Allah berfirman, iblis berkata, karena engkau telah menghukum saya tersesat, saya benar-benar akan menghalang-halangi manusia dari jalanmu yang lurus. Kemudian saya akan mendatangi mereka dari muka dan dari belakang mereka, dari kanan dan dari kiri mereka, dan engkau akan mendapati kebanyakan mereka bersyukur taat. Quran Surat Al-A'raf ayat 16-17. Disinilah terlihat peran besar agama Islam sebagai petunjuk yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada umat manusia untuk kebaikan dan kemaslahatan hidup mereka
di dunia dan di akhirat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ada 7 golongan manusia yang akan dinaungi oleh Allah dalam naungan arsy-Nya pada hari yang tidak ada naungan sama sekali kecuali naungan dari Allah, dan seorang pemuda yang tumbuh dalam ibadah ketaatan kepada Allah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis yang agung ini menunjukkan betapa besarnya perhatian Islam terhadap hal-hal yang mendatangkan kebaikan bagi orang pemuda Muslim, sekaligus menjelaskan keutamaan yang besar bagi seorang pemuda yang memiliki sifat yang disebutkan dalam hadis tersebut. Syekh Salim Al-Hilali berkata, hadis ini menunjukkan keutamaan seorang pemuda yang tumbuh dalam ketaatan kepada Allah, sehingga dia selalu menjauhi perbuatan maksiat dan keburukan. Imam Abul Aula Al-Mubarakfuri berkata, dalam hadis ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengkhususkan atau menyebutkan seorang pemuda karena usianya masih muda adalah masa yang berpotensi besar untuk didominasi oleh nafsu syahwat. Disebabkan kuatnya pendorong untuk mengikuti hawa nafsu pada diri seorang pemuda, maka dalam kondisi seperti ini, untuk berkomitmen dalam beribadah ketaatan kepada Allah tentu lebih sulit, dan ini menunjukkan kuatnya nilai ketakwaan dalam diri orang tersebut. Dalam hadis lain, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala benar-benar kagum terhadap seorang pemuda yang tidak memiliki sabwah. Hadis riwayat Ahmad. Dan dinyatakan sahih dengan berbagai jalur. Ketika Allah Ta'ala menyukai seorang pemuda dengan karakter tidak memiliki syabwah, yaitu pemuda yang tidak menurutkan hawa nafsunya. Dia membiasakan dirinya melakukan kebaikan dan berusaha keras menjauhi keburukan. Tentu secara otomatis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pun mencintai pemuda yang demikian. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mencintai pemuda yang tidak mudah meninggalkan amalan-amalan syariat. Inilah sosok pemuda Muslim yang dicintai oleh Allah Ta'ala, yaitu pemuda yang pandai mensyukuri nikmat yang Allah Ta'ala anugerahkan kepadanya, serta mampu berjuang menundukkan hawa nafsunya pada saat-saat tarikan nafsu sedang menjeratnya. Ini tentu merupakan hal yang sangat sulit dan berat. Maka wajarlah jika Allah Ta'ala memberikan balasan pahala dan keutamaan besar baginya. Syekh Muhammad bin Saleh dalam kitab Min Musyikilatisi Syabab menjelaskan hal-hal yang harus ditempuh untuk memperbaiki akhlak para pemuda berdasarkan petunjuk menurut agama Islam adalah yang pertama,
manfaatkan waktu luang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ada 2 kalimat dari Allah Ta'ala yang kurang diperhatikan oleh banyak manusia, yaitu kesehatan dan waktu luang. Hadis riwayat Bukhari. Waktu yang lapang harus dimanfaatkan untuk beramal soleh dan bukan malah sebaliknya. Yang kedua yaitu memilih teman yang baik. Teman sangat mempengaruhi akal, pikiran, dan tingkah laku seseorang. Oleh karena itulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seorang manusia akan mengikuti agama teman dekatnya, maka hendaknya salah seorang darimu melihat apa yang dijadikan teman dekatnya. Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmidzi. Dalam hadis lain, beliau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, perumpamaan teman duduk atau bergaul yang baik dan teman duduk atau bergaul yang buruk adalah seperti pembawa atau penjual minyak wangi dan peniup alkir, tempat penempa besi. Maka penjual minyak wangi bisa jadi dia memberimu minyak wangi, atau kamu membeli minyak wangi darinya, atau minimal kamu akan mencium aroma yang harum darinya. Sedangkan peniup alkir atau tempat menempa besi bisa jadi apinya akan membakar pakaianmu, atau minimal kamu akan mencium aroma yang tidak sedap darinya. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Hadis yang mulia ini menunjukkan keutamaan duduk dan bergaul dengan orang-orang yang baik akhlaknya dan tingkah lakunya, dan larangan bergaul dengan orang-orang yang buruk akhlaknya dan pelaku maksiat. Oleh karena itu, seorang pemuda hendaknya berusaha mencari teman-teman bergaul orang-orang yang baik dan saleh, serta berakal agar dia bisa mengambil manfaat dan kebaikan dari kesalehan dan akhlaknya. Yang selanjutnya, yang ketiga, yaitu membaca yang baik dan bermanfaat. Konsumsi bacaan yang merusak, baik berupa artikel, surat kabar, masalah, majalah, dan lain-lain, akan menyebabkan pendangkalan akidah dan agama seseorang, serta menjerumuskannya ke dalam jurang kebinasaan, kekafiran, dan keburukan akhlak. Khususnya jika pemuda tersebut tidak memiliki latar belakang pendidikan agama yang kuat dan pola pikir yang benar untuk dapat membedakan antara yang benar dan yang salah, serta yang bermanfaat dan membinasakan. Sumber bacaan bermanfaat yang paling penting adalah Al-Quran dan kitab-kitab tafsir yang berisi tentang riwayat-riwayat tafsir yang sahih dan penafsiran akal yang benar. Demikian juga hadis-hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kitab-kitab yang ditulis oleh para ulama ahlul sunnah berdasarkan 2 sumber hukum Islam, yaitu Al-Quran dan Al-Hadis. Di dalam Al-Quran, kehebatan sosok pemuda digambarkan oleh Ashabul Kahfi, yaitu 7 pemuda yang teguh dalam mempertahankan imannya sampai-sampai tidur di gua selama 309 tahun. Mereka teguh
mempertahankan keimanan dari ancaman Raja de Chaos. Pemuda juga menjadi bagian yang mewarnai kejayaan Islam pada zamannya. Ibnu Sina adalah sederet pemuda yang telah menorehkan kejayaan pada masa keemasan Islam. Sahabat YouTube Sejuk Sehat Channel yang dirahmati Allah, demikian yang dapat kami sampaikan tentang tipe anak muda yang sangat dicintai oleh Allah. Semoga bermanfaat dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu mengampuni dosa-dosa kita semua. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.